Timnas Indonesia disulap dengan 3 taktik berbeda di setiap pertandingan. Pujian mengalir deras kepada Sintayong, pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia disulap menjadi tim yang tak mudah ditebak karena selalu menggunakan taktik dan komposisi permainan yang berbeda pada tiap pertandingan fase grup Piala AFF 2020. Sintayong menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia saat memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dari 3 laga yang dimainkan, Sintayong selalu memakai taktik dan cara bermain yang berbeda. Sejauh ini, hasil yang didapat Timnas Indonesia di pertandingan Piala AFF 2020 terhitung bagus. Sebab dari 3 laga yang telah dimainkan, Evan Dimas dan kolega belum pernah tersentuh kekalahan. Timnas Indonesia untuk sementara ini memimpin klasemen grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda mendapatkan 7 poin sama dengan Vietnam unggul selisih gol. Indonesia unggul 1 poin dari Malaysia. Lantas seperti apa wajah Timnas Indonesia pada 3 laga fase grup Piala AFF 2020? Taktik apa yang dimainkan Sintayong? Pertama, pada saat melawan Kamboja, Timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF dengan berjumpa Kamboja pada tanggal 9 bulan 12 2021 dengan skor 4-2. Sintayong memakai formasi 4-1-4-1 yang sering dipakai pada laga sebelumnya. Satu hal yang mengejutkan, dia memainkan duet Alfreda Dewangga dengan Ruji Utomo di jantung pertahanan gawang, lalu Syahrul Trisna sebagai penjaga gawang. Hal ini mengagetkan banyak publik karena Syahrul Trisna jarang diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Selain 3 pemain itu, Sintayong menurunkan komposisi permain yang memang biasa dimainkan. Walau menang, kebobolan 2 gol membuat performa skuad Garuda pada laga pertama masih diragukan. Melawan Laos berbeda pula strateginya. Sintayong melakukan formasi yakni 4-3-3. Pada pertandingan ini menyebut Laos adalah tim terlemah di grup B. Pendekatan bermain menyerang pun dipakai oleh Indonesia. Indonesia bermain dengan 4-3-3 di komposisi lini belakang dan lini depan dirombak total. Dewangga dipercaya mengawali lini belakang. Kali ini dia ditemani Rizky Ridho, sementara trio lini dihuni oleh Irfan Jaya, Didik Setiawan, dan Kusyeda Haryudo. Didik dan Yudo tidak masuk dalam starting 11 pada laga melawan Kamboja. Kali ini dipercaya tampil di menit awal. Performa mereka tidak mengecewakan walau gagal mencetak gol. Yang ketiga, melawan Vietnam dengan formasi 5-4-1. Tidak adanya Elkan Bagot membuat Sintayong tidak terlalu bingung karena pelatih ini sangat cerdik untuk memilih formasi. Sintayong tidak meladeni pesiwar Park Hang-seo untuk bermain menyerang di laga melawan Vietnam. Pelatih 51 tahun ini memilih memakai taktik parkir bus dengan formasi 5-4-1. 2 wingback Asnawi Mangkualam dan Pratama Arahan bermain disiplin untuk menjaga pertahanan. Sementara trio back tengah dipercayakan pada Fahrudin Arianto, Dewangga, dan Rizky Ridho. Saat menguasai bola, Dewangga diplot sebagai back tengah akan sedikit naik untuk menjadi gelandang bertahan. Dewangga selalu menjadi pemain yang ekstra di lini tengah. Kejutan besar ini dibuat Sintayong pada laga ini dengan tidak memasukkan Evan Dimas di starting 11. Padahal Evan Dimas adalah jantung dari permainan Timnas Indonesia. Sang kapten baru dimainkan di awal babak kedua menggantikan Rahmat Irianto. Tentu hal ini sangat dinantikan bagaimana taktik kedepannya dari Sintayong, pelatih kelas dunia yang saat ini menunggangi Indonesia. Semoga saja Sintayong dapat mengantarkan Indonesia untuk meraih gelar juara di Piala AFF.
Dan patut kita tunggu apa lagi strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong menghadapi Malaysia. Dan bagaimana menurut kalian analisis ketika Indonesia nanti berhadapan dengan Malaysia? Silahkan kalian tulis komentar di deskripsi video.